Oke, baik. Untuk nomor satu, perintahnya adalah untuk membuat global makro. Untuk membuat global makro, kita awali dengan menuliskan G makro di awal dan N makro di akhir. Lalu yang selanjutnya adalah template. Untuk template, saya beri nama case 1. Lalu kita ingin menampilkan judul output dan hasil non-worksheet di panel output. Nah, untuk menampilkan judul, kita menggunakan mTitle. mTitle-nya saya beri nama Comstat Case Method kelompok 6. Kemudian untuk memberi nama kolom di setiap panel, kita menggunakan name. Nah, untuk name, untuk C1 saya beri nama dengan data 1, untuk C2 saya beri nama dengan data 2, C3 saya beri nama data 3, dan C4 data 4. Lalu perintahnya adalah untuk merandom 50 data dari suatu distribusi dengan 4 kali pengulangan. Di sini kita menggunakan range untuk random 50 data yang akan kita letakkan di C1 dengan distribusi normal dengan min 20 dan standar deviasi 2. Untuk pengulangan yang kedua dengan min 73 dan standar deviasi 4. Pengulangan yang ketiga dengan min 29 dan standar deviasi 7, dan yang terakhir dengan min 38 dan standar deviasi 5. Masing-masing ini saya masukkan di kolom C1, C2, C3, dan C4. Seperti itu. Kemudian kita ingin memunculkan statistika deskriptif di panel output menggunakan describe C1 sampai dengan C4 meliputi lingkasan 5 angka, yaitu ada minimum, Q1 atau kuartil 1, median atau kuartil 2, dan Q3 atau kuartil 3, dan yang terakhir adalah maksimum. Lalu memunculkan histogram di panel output menggunakan histogram C1 sampai dengan C4, dan terakhir diakhiri dengan mTitle untuk mengakhiri mTitle yang ada di atas ini. Dan terakhir nMakro. Mungkin untuk makro global di nomor 1 cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Istri mengenai case method nomor 1. Kali ini saya akan menampilkan hasilnya. Pertama-tama, saya akan memanggil makronya, karena tadi makro itunya diberi nama P1, maka saya akan memanggilnya dengan P1. Lalu run. Nah, setelah di run, maka hasilnya akan terpampang pada worksheet. Pertama itu kan menampilkan judul outputnya Comstat Case Method kelompok 6. Ini di atas sudah ada title-nya. Lalu selanjutnya menamakan kolom di worksheet panel name C1 data 1, C2 data 2, C3 data 3, dan C4 data 4. Di worksheet panel ini sudah diberi nama, ada C1 ada data 1, C2 data 2, C3 data 3, dan C4 data 4. Selanjutnya kita merandom data di worksheet panel menggunakan distribusi normal. Di P1 hasil randomnya adalah ini, ada 50 randoman, terus C2, C3, dan C4 seterusnya sesuai dengan parameter yang dituliskan pada sintaksnya. Lalu selanjutnya adalah memunculkan statistika deskriptif di output panel. Ada minimum, kuartil 1 atau Q1, median atau kuartil 2, kuartil 3, dan maksimum. Nah, ini merupakan hasil minimum Q1, median, Q3, dan maksimum dari data-data yang ada pada worksheet-nya. Data 1, minimumnya 14,467, kuartil satunya 18,881, mediannya 20,273, ketiganya 22,017, maksimumnya 24,25. Lalu sama seperti data 1, data 2, 3, dan 4 juga dilakukan, ditampilkan statistik deskriptif yang sama, yaitu minimum
kuartil 1, median, versus 3, dan maksimum. Selanjutnya kita memunculkan histogram pada output panel. Ini merupakan histogram dari data 1. Ini histogram dari data 1, di mana di sumbu Y-nya merupakan frekuensi banyaknya data, lalu di sumbu X-nya merupakan datanya. Ini panjangnya seperti ini. Lalu ini ada histogram data 2, sama seperti histogram data 1, nanti frekuensi dan datanya maksudnya frekuensi di sumbu Y dan datanya di sumbu X sama. Lalu sama juga berlaku juga untuk histogram data 3 dan data 4. Lalu untuk memudahkan melihat data yang mana dan frekuensinya, itu kita bisa melihat mengklik di histogramnya, itu ada tulisan bar, ada value-nya 1, bin 27, 39. Nah itu value itu merupakan yang ada di sumbu Y, frekuensinya. Kalau bin-nya itu merupakan data pada sumbu X. Ini 27,29, yaitu bin-nya itu data di sumbu X-nya itu dari 27 sampai 29. Seperti itu, dan seterusnya. Oke, baik. Demikian yang dapat saya jelaskan dari output makro global pada soal case method nomor 1. Selanjutnya, untuk case method nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya Hinding dan Alex. Untuk nomor 2, kelompok kami memakai data tentang tekanan darah, yaitu variabel Y yang dipengaruhi oleh umur, yaitu variabel X. Dalam data ini, variabel Y-nya ini yang mmHg berjumlah 12 datanya. Lalu untuk umur, variabel X-nya ini yang tahun berjumlah 12 juga datanya. Lalu untuk menentukan nilai prediksi Y-nya, maka kita harus membuat makronya terlebih dahulu. Makro ini diawali dengan mengetikkan makro dan n makro. Lalu untuk template-nya kita memakai kata simple dengan input variabel kolom X dan kolom Y, lalu juga nilai X-nya. Untuk pendeklarasian variabelnya dan datanya kita abaikan terlebih dahulu, langsung untuk menghitung pada beta 1-nya. Beta 1 ini diawali dengan mtitle dengan judul nomor 2, diakhiri dengan nmtitle-nya terlebih dahulu agar tidak lupa. Lalu untuk menghitung beta 1, kita mulai dengan notasi sigma. Jika pada makro, kita memakai do dan undo untuk notasi sigmanya. Dimulai dengan indeks I, dimulai dari indeks I-nya 1 sampai dengan N. Nah, N ini merupakan hasil dari jumlah data, nilai data pada kolom X. Jika ini ada 12, berarti nanti notasi sigma ini dimulai dari 1 sampai dengan 12. Lalu untuk variabel atasnya, kita memakai operasi dengan variabel atas ditambah kolom X ke I, dikurangi mean X, dikali kolom Y ke I, dikurangi mean Y. Nah, variabel atas ini untuk iterasi pertama kita harus menginisiasikan nilainya terlebih dahulu dengan 0. Lalu ditambah kolom X ke I, yaitu jika iterasi pertama, maka dia akan mengambil nilai pada kolom X yang pertama, dikurangi mean X. Mean X ini merupakan hasil dari rata-rata di kolom X. Lalu dikali kolom Y, nilai kolom Y yang pertama, karena iterasi pertama, dikurangi mean Y. Mean Y ini juga merupakan hasil rata-rata dari kolom Y. Lalu operasi ini akan berlanjut sampai iterasi ke-12. Jika iterasi kedua, maka nilai atas ini akan otomatis berganti menjadi hasil dari iterasi pertama tadi,
Ditambah nilai kolom X yang kedua, karena iterasi kedua, dikurangi mean X, rata-rata dari kolom X, dikali kolom Y yang kedua, nilai kolom Y yang kedua, karena iterasi kedua juga, dikurangi mean Y, yaitu rata-rata kolom Y. Nah, operasi ini akan terus berulang sampai N-nya mencapai 12. Lalu untuk variabel bawah, kita juga harus menginisiasikan variabel bawah ini dengan nilai 0 terlebih dahulu jika iterasi pertama. Lalu kita mengambil data pada kolom X yang pertama, dikurangi mean X, dikuadratkan. Jika iterasi kedua, maka nilai bawah ini akan otomatis berganti nilai menjadi hasil dari iterasi pertama tadi, ditambah kolom X yang kedua, nilai kolom X yang kedua, dikurangi mean X, yaitu rata-rata kolom X, dikuadratkan. Nah, operasi ini juga akan terus berlanjut sampai dengan N-nya mencapai 12. Jadi, jangan lupa diakhiri dengan kata N2. Lalu untuk menghitung beta satunya, kita mengoperasikan dengan hasil dari variabel atas tadi dibagi dengan variabel bawah. Jangan lupa variabel ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jika tadi kita menghitung beta 1, maka beta 1 ini masuk ke dalam deklarasi M konstan. Variabel atas juga masuk ke dalam deklarasi M konstan. Variabel bawah juga masuk ke dalam deklarasi M konstan. Variabel I dan N ini juga masuk ke dalam variabel deklarasi variabel M konstan. Mean X dan mean Y pun juga masuk ke dalam deklarasi M konstan. Untuk M kolomnya hanya untuk deklarasi dari kolom X dan kolom Y saja. Lalu lanjut untuk menghitung beta 0. Beta 0 ini dengan operasi mean Y, yaitu rata-rata dari kolom Y, dikurangi beta 1 dikali mean X. Beta 1 tadi kita sudah hitung. Berarti nanti nilai beta 1 ini akan masuk ke dalam operasi untuk menghitung beta 0-nya dikali mean X. Mean X ini juga tadi sudah kita deskripsikan ya dengan nilai rata-rata dari kolom X. Lalu jangan lupa beta 0 ini juga harus dideklarasikan dengan M konstan. Lalu untuk menghitung nilai Y-nya, nilai Y ini dihitung dengan operasi beta 0. Tadi beta 0 sudah kita hitung ya. Ditambah beta 1 dikali nilai X. Beta 1-nya juga sudah kita hitung. Nilai X ini kita nanti mengambil nilai X dari salah satu nilai di kolom X. Lalu jangan lupa untuk print bit hasilnya, yaitu kita harus mencetak nilai beta 1, beta 0, X, dan Y-nya, agar nanti kita bisa melihat nilai beta 1, beta 0, X, dan Y-nya pula. Lalu tadi sudah kita ketik NM title dan N makronya, maka ini makronya sudah jadi. Jangan lupa tadi variabel X dan Y ini juga harus dideklarasikan di M konstan. Lalu untuk contoh penggunaannya, karena tadi dengan template simple kolom X, kolom Y, dan nilai X, maka cara memanggil makronya juga sama, yaitu dengan persen simple, kolom X-nya yang tahun, kolom Y-nya yang mmHg. Misal kita akan mengambil nilai X-nya yang 63 untuk menentukan nilai prediksi Y-nya. Maka coba kita run. Nah, hasilnya sudah keluar. Jika kita mengambil nilai X63, maka beta 1-nya 1,13801, beta 0-nya 80,777. Karena nilai X-nya tadi kita mengambil nilai 63, maka dapat diprediksikan nilai Y-nya 152,472. Jadi jika misal seseorang itu berumur 63 tahun, maka dapat diprediksikan tekanan darahnya 152 mmHg, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk penjelasan nomor 2 selanjutnya akan dijelaskan oleh Felix. Baik, setelah dibahas oleh rekan saya tentang
konsep atau rumus yang dijalin ke dalam Minitab ini, saya akan membahas tentang output yang dapat kita atur melalui Minitab. Seperti begini. Jika diprediksi 20, X-nya 20 berarti 20 tahun, MMHG-nya berapa? Ya, ini di sini akan keluar Y 103, lalu kita akan mengetahui persamaan regresi linear secara utuh. Ini ada caranya supaya tampilannya begini, kita bisa langsung masuk ke dalam rumusnya. Untuk yang tadi telah dipakai konstan ya. Sebanyak-banyaknya dipakai konstan supaya memudahkan, tapi juga tergantung pada situasi. Di sini saya menggunakan banyak sekali M column karena banyak sekali fitur yang ada pada Minitab itu sangat bergantung pada M column ya. Tetapi bagaimana saya memperlakukan M column ini itu sangat mirip dengan M constant. Cuma cara approach-nya agak berbeda. Nah, di sini tetap ada data. Kita harus simpan berbagai value dalam sekian variabel ini n demi tujuan tertentu seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini tetap sama kolom karena kolom X sama kolom Y tetap kolom. Tetapi beta 0, beta 1 pers itu harus kolom. Mengapa? Nah, kita lihat. Di sini ada calculate beta 0, beta 1. Di sini saya menggunakan beta 0, ya. Beta 0 saya terakhir dijumlahkan di sini. Jadi saya memperlakukan kolom selayaknya seperti konstan ya. Jadi terakhir saya menyimpannya di baris pertama dari kolom beta 1. Jadi terakhir ini memang rumusnya up per down atau pembilang dibagi penyebut. Ya. Berikutnya beta 0. Beta 0 di sini. Lalu baris pertama dari beta 0 saya simpankan value-nya ke dalam itu setelah kalkulasi rumus sedemikian. Nah, lalu terakhir predik Y. Nah, Y saya tetap konstan ya. Nah, let Y sama dengan beta 0 1 tambah beta 1 kali kan X. Lalu terakhir teks beta 0 beta 0. Teks beta 1 beta 1. Ini artinya mengonversi nominal menjadi string atau teks supaya dapat menjalin ini, menggabungkan ini. Ini jika dilihat dari tekniknya agak sederhana. Ini teknik yang saya pakai adalah concatenation seperti yang ada pada Excel. Ini untuk syaratnya untuk concatenation tetap harus teks. Nah, untuk menjadikan suatu variabel menjadi bentuk teks, kita harus menggunakan kolom. Jadi variabel tersebut harus jenis M column. Kalau M constant itu bakal ditolak, akan error. Nah, di sini itulah mengapa saya menggunakan M column di sini. Ya, itu alasannya aja. Lalu saya menggunakan variabel baru, pers, karena saya tidak ingin membuat ini menjadi kacau. Jadi saya menggunakan ini aja, variabel baru. Jadi pers persamaan regresi linear. Ini nama persamaan aja. Nanti saya tetap pakai ini. Lalu let pers kan M column. Jadi di baris pertama dari kolom pers itu saya pakai concatenate. Nah, ini concatenate syaratnya harus teks. Jadi saya udah, yang penting di sini saya input teks. Karena Y ini statis, jadi saya bisa langsung ketik langsung. Gak apa-apa. Ini dinamis, jadi dia akan input menurut nilai yang udah dihitung. Udah disimpan ke dalam beta 0, 1. Ini statis, gak apa-apa. Lalu ini dinamis menuruti input kita. Jadi lalu ini juga statis. Ini dinamis. Lalu print ke output pen dengan M title ini dan M title. Lalu antara itu saya print pers X dan Y. Di sinilah hasilnya. Jika saya ubah menjadi misalnya umur 30, saya run. Nah, ini akan tetap sama 80,77 karena dia telah menuruti beta 0. Yang berubah hanyalah Y.
Ini hanya tampilan estetik untuk para peneliti. Ini tetap tergantung pada kebutuhannya. Ini misalnya 35, ya tetap berubah ya. Kecuali saya ubah ini 150, ini pasti berubah. Nah, ini berubah. Jadi ini makronya berjalan dengan lancar. Sekian dari hasil presentasi saya. Kami mengucapkan terima kasih.